Nama saya Anugerah Sehati Gultom dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Prodi IKOR. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang farmakologi olahraga dan juga pembagian obat. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah farmakologi. Farmakologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu farmakon yang berarti senyawa bioaktif dan logos yang berarti ilmu. Secara umum, farmakologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang efek dan nasib obat dalam tubuh. Itu menurut Nugroho tahun 2011. Dahulu, farmakologi mencakup pengetahuan tentang sejarah, sumber, sifat kimia, dan juga fisik dan komposisi. Namun dengan berkembangnya pengetahuan, beberapa bidang ilmu tersebut telah berkembang menjadi cabang ilmu tersendiri. Ruang lingkup biologi. Obat sendiri merupakan senyawa kimia pada dosis tertentu digunakan dalam diagnosa, penanganan, ataupun pencegahan penyakit. Obat merupakan senyawa ketika masuk dalam tubuh, dapat mempengaruhi fungsi tubuh dan juga mempengaruhi oleh tubuh. Pengaruh senyawa tersebut pada tubuh berupa suatu efek, sedangkan pengaruh tubuh terhadap senyawa tersebut merupakan nasib obat dalam tubuh berupa absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi. Yang pertama, kimia medisinal. Perkembangan kimia medisinal komputasi mempermudah pakar kimia medisinal dan farmakologi dalam menentukan seleksi awal suatu senyawa-senyawa kandidat obat, prediksi sisi aktif obat maupun target molekul dalam tubuh. Yang kedua adalah farmakognosi. Farmakognosi adalah cabang ilmu farmakologi yang mempelajari tentang sifat-sifat tumbuhan dan bahan lain yang merupakan sumber obat. Yang ketiga adalah farmasi. Farmasi adalah ilmu yang mempelajari cara membuat, menformulasikan, menyimpan, dan juga menyediakan obat. Yang keempat, farmakodinasi. Ilmu yang mengkaji pengaruh obat terhadap tubuh dinamakan farmakodinamika. Definisi lain farmakodinamika adalah studi hubungan konsentrasi obat dengan efek biologi atau fisiologi atau biokimia yang ditimbulkan dan sebaliknya pengaruh tubuh terhadap obat. Yang kelima adalah farmakokinetika. Farmakokinetika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang efek tubuh terhadap obat yang dinamakan farmakokinetika yang mencakup absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi. Seluruh proses ini disebut farmakokinetika terdiri dari proses farmakokinetika dan berjalan secara serentak. Farmakokinetika ini terdiri dari 4 jenis. Yang pertama yaitu absorpsi dan bioavailabilitas. Yang kedua yaitu adalah distribusi. Yang ketiga itu adalah biotransformasi dan keempat itu adalah ekskresi. Yang keenam, farmakologi klinik dan terapi. Farmakologi klinik merupakan aplikasi baik farmakodinamika dan farmakokinetika pada pasien dengan penyakit. Farmakologi klinik mempelajari interaksi obat dengan organisme hidup, yaitu manusia. Ilmu tersebut digunakan sebagai dasar bagi pengguna obat yang rasional pada manusia, yaitu manjur, aman, tetap, serta biaya yang terjangkau. Sedangkan farmakoterapi berhubungan dengan penggunaan obat untuk mengubah fungsi normal tubuh untuk tujuan tertentu. Yang keempat adalah toksikologi. Toksikologi merupakan ilmu farmakologi yang berhubungan dengan efek samping ataupun sifat toksis suatu senyawa kimia. Ilmu toksikologi berkembang menjadi beberapa ilmu, diantaranya toksikologi forensik dan toksikologi klinik. Toksikologi forensik menitik beratkan pada aspek metodologi penggunaan senyawa kimia yang berbahaya terhadap manusia ataupun hewan. Toksikologi klinik berkaitan dengan kejadian toksisitas yang dipicu oleh penggunaan obat pada pasien.
Berikutnya masuk ke bagian C, yaitu pembagian obat. Obat adalah bahan atau panduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi ataupun keadaan patologi dalam rangka penetapan, diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, kontrasepsi untuk manusia. Obat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek, misalnya itu struktur kimia, efek farmakologi yang dihasilkan, penyakit yang diterapi, ataupun sistem fisiologis tubuh yang menjadi target terapi obat. Dijumpai di beberapa buku, diklasifikasikan obat tidak berdasarkan satu aspek, melainkan lebih dari beberapa aspek. Obat diklasifikasikan berdasarkan sistem fisiologis tubuhnya menjadi target obat maupun kesamaan efek farmakologi. Adapun klasifikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, obat yang mempengaruhi sistem saraf otonom. Yang kedua adalah obat yang mempengaruhi sistem saraf pusat. Yang ketiga, obat yang bekerja pada sistem kardiovaskular. Yang keempat, obat yang bekerja pada sistem endokrin. Yang kelima, analgesik, antiinflamasi, imunosupresan, dan antihistamin. Yang keenam adalah kemoterapeutika. Yang pertama adalah rute pembagian obat. Rute pembagian obat itu yang pertama melalui mulut ataupun oral. Pembagian obat melalui mulut atau peroral adalah cara yang paling lazim karena sangat praktis, mudah, dan juga aman. Namun tidak semua obat dapat diberikan peroral. Misalnya obat yang diuraikan oleh getah lambung seperti insulin ataupun oksitosin. Yang kedua, sublingual, pemberian obat secara sublingual, yaitu obat diletakkan di bawah lidah tempat berlangsungnya absorpsi oleh selaput lendir setempat ke dalam vena lidah yang sangat banyak pada tempat tersebut. Keuntungan cara ini adalah obat langsung masuk ke peredaran darah besar tanpa melalui hati. Yang ketiga yaitu secara suntikan atau parenteral. Keuntungan pemberian secara suntikan atau parenteral yaitu adalah yang pertama, efeknya timbul lebih cepat dan teratur dibandingkan pemberian per oral. Yang kedua, dapat memberikan pada penderita yang tidak kooperatif, tidak sadar ataupun muntah-muntah. Yang ketiga, sangat berguna dalam keadaan darurat. Sedangkan dengan cara suntikan memiliki beberapa kerugian. Yang pertama itu adalah dibutuhkan cara asepsi. Yang kedua itu menyebabkan rasa nyeri. Cara yang keempat yaitu melalui paru-paru. Cara inhalasi ini hanya dapat dilakukan untuk obat yang berbentuk gas ataupun cairan yang mudah menguap. Keuntungan absorpsi terjadi secara cepat karena permukaan absorpsinya halus, terhindar dari eliminasi lintasan pertama di hati. Dan pada penyakit paru-paru, misalnya asma bronkial, obat dapat diberikan langsung pada bronkus. Kerugiannya diperlukan alat dan metode khusus yang agak sulit dikerjakan, sukar mengatur dosis, dan sering obatnya mengiritasi epitel paru. Yang kelima yaitu adalah pemberian secara topikal. Pemberian secara topikal pada kulit, yang dimana tindakan obat yang dapat menembus kulit utuh. Jumlah obat yang diserap tergantung pada luas permukaan kulit yang terpajang serta kelarutan obat dalam lemak karena epidermis bertindak sebagai sawar lemak. Dermis permeabel terhadap banyak zat sehingga absorpsi terjadi jauh lebih mudah bila kulit terkelupas ataupun terbakar. Yang keenam adalah rektal. Rektal adalah pemberian obat melalui rektum yang layak untuk obat yang merangsang atau yang diuraikan oleh asam lambung, biasanya dalam bentuk suppositoria. Yang ketujuh adalah intravagital. Untuk mengobati gangguan vagina secara lokal, tersedia salep, tablet, ataupun sejenis suppositoria vaginal yang harus dimasukkan ke dalam vagina ataupun melarut di situ. Contohnya itu metronidazole. Penggunaan lainnya adalah untuk mencegah kehamilan.
Yang kedelapan yaitu adalah intraokuler dan intraaurikuler. Obat mata dan salep yang digunakan untuk mengobati penyakit mata dan telinga. Obat tetes mata adalah bahannya, dan obat tetes mata adalah bahan yang berbahaya karena obat ini dapat diabsorpsi ke darah dan menimbulkan efek oksis. Sekian presentasi Kak saya mengenai farmakologi dan juga pembagian-pembagian obat. Kurang lebih saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.